Selamat pagi semua, selamat pagi di Morning Briefing kali ini tanggal 4 November 2014, mengawali bulan November kali ini. Pergerakan dolar nampaknya semakin bagus dari ISM Manufacturing yang dilaporkan cukup bagus. Kemudian juga dari laporan dari Euro terus tertekan dengan beberapa data yang terjadi kemarin sore hingga petang hari. Silakan Pak Fauji untuk Morning Briefing kali ini. Selamat pagi semuanya, Medan. Oke, Medan apa kabar? suaranya terkecil kecil, Pak. Masih kecil, Pak. Oke, udah. Ya, Kita mulai dari Asia dulu ya, Pak ya. Jepang, ya, silakan, Pak. data kombinasi dari data Amerika dan Jepang. Ini ada tabulasi satu minggu dari tanggal 3 November sampai tanggal 7 November, hari Jumat. Skor untuk Japanese Yen ini menunggu pidato dari Gubernur Bank Sentral Jepang Hiro Kuroda ya. Ini akan pidato nanti jam 9.30 hari ini. Sorry, besok ya, jam 9.30. Kemudian total skor untuk data Amerika Serikat secara keseluruhan angkanya positif dari trade balance yang meningkat dari 40,1 billion ke 40,0 billion US dollar. Ada angka yang positif di situ. Kemudian ADP non-farm employment change juga mengalami kenaikan. Manufaktur masih di angka di atas 50 dan di 58,2 forecast-nya, walaupun sedikit mengalami penurunan dari 56,6 dengan forecast 58,2. Saya buat simbol plus dengan delta, ada uh, descending di situ. Kemudian untuk unemployment claim juga angkanya uh, positif dari 287 ke 285, menurun orang-orang yang memohon tunjangan subsidi pemerintah. Sedikit menurun walaupun masih di teritori yang positif. Kemudian unemployment rate juga masih di angka stabil. Secara keseluruhan fundamental skor untuk dolar ini strong dan Japanese yen masih dalam kondisi melemah. Kita lihat dari sesi teknikal menggunakan time frame monthly dengan garis swing high di angka 123.00 di data tanggal di bulan Mei 2007 dengan closing bar di periode Mei 2011, periode 4 tahun. Di sini siklus ekonomi dolar mengalami strong, yen mengalami strong, dolar mengalami pelemahan, dan sekarang ada pembalikan siklus data ekonomi di mana dolar semakin menguat dan yen yang semakin melemah. Dari pattern yang saya alokasikan menggunakan level flat, Pak. uncertainty Oke, untuk ya halo. oke, sudah terdengar lagi, Pak. Silakan. Level uncertainty ya, di ambang kebimbangan para traders apakah masih optimis terhadap data Amerika Serikat dan pelemahan yen lebih lanjut. Namun bagi seorang traders, level ini menjadi acuan bagi kita. Kurang lebih ada sekitar 950 poin lagi dan 9.500 poin untuk level 5 digit ya. Oleh karena itu teman-teman semua tetap memperhatikan zona-zona ini. Ditambah besok juga Kuroda akan pidato, volatilitas sangat cukup tinggi. Estimasi untuk pergerakan masih dalam rentang area yang cukup lebar. Oleh karena itu dipandang cukup penempatan skenario adalah buy limit di support 1, 2, dan 3 ya, untuk target lanjutan di atas 114. Barangkali Pak Dwi, kita lihat lagi dengan indeks Nikkei, di mana pelemahan yen sangat mendukung untuk likuiditas indeks saham di pergerakan di Nikkei ya. Stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini sangat membantu likuiditas di pasar modal.
terutama bagi orang-orang yang ingin exit di market pasar modal, sehingga stimulus itu memang harus ditujukan ke sana ya. Saya melihat ada level overbought di situ di 18.320, menyentuh level harga di bulan ini. Teman-teman lihat di grafik monthly ya. Grafik monthly di sini ada 3 kali price hike di 18.310, 18.320 dan 18.315. Saya kira di sini ada triple hike rejection yang menjadi incaran target kita untuk penempatan area short sell di indeks Nikkei. Sebelum saya lanjut, Pak Dwi, ada tambahan? Pak Dwi, barangkali ada tambahan? Eh, saya melihat dari kedua negara, yaitu dolar Amerika Serikat dan euro, nampaknya euro yen dan dolar yen itu sama pergerakannya. Bahkan pada chart 1 jam nampaknya akan ada pembalikan adalah reversal, namun secara long term atau daily masih dalam keadaan naik. Sekiranya ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi buy di kedua antara dolar dan euro. Soalnya kadang-kadang euro yen dan dolar yen ini tidak bersepaham, namun kali ini nampaknya juga dominasi pelemahan yen menjadi fokus dibandingkan kedua masalah, yaitu antara dolar dan euro. Begitu Pak Koji menurut saya. Ya, memang dari data fundamental ini masih memberi tekanan positif dan dominasi Amerika Serikat terhadap penguatan US dollarnya ya. Dari data ISM non manufacturing PMI-nya ini angkanya kan positif tapi mengalami penurunan sedikit ya, dari 58,6 dan 58,2. Nah, kita melihat dari manufaktur eh, yang dilaporkan oleh para manajer pembelian di Amerika Serikat ini, masih sentimennya positif ya. Habit dan psikologi investor di sana masih positif karena terdukung juga dengan penurunan harga minyak. Ini sangat menguntungkan di industri dan manufaktur di Amerika Serikat ke depannya. Ya, ini yang membuat sentimen pebisnis di Amerika Serikat masih mendominasi, percaya dirinya cukup tinggi terhadap penguatan dolar belakangan ini. Sehingga nanti dengan korelasi euro yen yang tadi Pak Dwi sampaikan, saya kira juga ada hubungan. Kita sebelum lanjut ke indeks Hang Seng dulu Pak Dwi, di mana Hong Kong juga dengan data Cina yang mengalami sedikit perlambatan walaupun angkanya positif kemarin, tapi pola pergerakan indeks Hang Seng ini sangat berbeda jauh dengan indeks Nikkei ya. Ya, saya sama-sama plot dengan grafik monthly Nikkei dan Hang Seng. Ter, terlihat dan terdeteksi jelas ranging area Nikkei, Hang Seng di 21.050 dan di 25.350-an. Ini ada channel dan flat area yang rangingnya terbaca jelas ya. Oleh karena itu kita enggak ragu lagi untuk penempatan posisi limit di zona 25.360 atau di area topping di 26.000 ya, di wilayah Mei 2008. Ya, sama juga dengan tadi pergerakan mata uang yen di bulan Mei 2007 dan 2011, ini sama-sama bulan Mei, di mana siklus pergerakan mata uang lebih mendahului pergerakan indeks saham ya. Jadi kurang lebih begini. Ketika posisi investor melakukan pilihan beli, maka ada arus modal yang berpindah ke posisi seller. Dan ketika posisi buyer ingin melikuidasi kontraknya, maka harus ada likuiditas yang tersedia di situ. Ya, sehingga ada kontraksi antara permintaan mata uang di wilayah regional lokal yang harus disupport oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak memiliki
atau putaran transaksi neraca, trade balance, ataupun arus capital flow di dalam negeri yang tidak liquid, maka yang terjadi adalah pada saat orang mau exit dari pasar modal, yang terjadi adalah pemerintah harus membantu sistem keuangan itu dengan melakukan stimulus. Nah, dari indeks Hang Seng kita coba lihat langsung ke Australia. Ya, menarik Australia kemarin Tadi, hari ini. ya Australia tadi saya sudah ukur di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 data yang akan dianalisa dalam pekan ini dengan data Amerika Serikat kita gabungkan. Kesimpulan dari skor fundamental yang saya rangkum adalah untuk Australia ini sedikit mix, ya sedikit mixnya begini, di mana building approval month per month ini angkanya malah jauh negatif di bawah 0 ya, dari previous 3,4%. Sangat apa ini ya, sangat vulgar kelihatannya, dari angka positif ke negatif. Ada tahanan persetujuan dari pemerintah dan pengambil kebijakan kepada developer untuk tidak memberikan izin dan membatasi izin pembangunan perumahan. Retail sales-nya juga angkanya malah positif ya, ada pola kembalikan dari orang yang tadinya konsumsi di bidang rumah tangga, kemudian ini menjadi lebih sifatnya ke konsumsi yang sifatnya harian ya. Jadi kebutuhan untuk bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya ini akan ada penurunan, tapi di konsumsi retail bahan-bahan pokok utama ini mengalami kenaikan. Trade balance juga ini mengalami negatif. Ada mix yang cukup kalau kita bayangkan dari skup kacamata besar, wilayah negara Australia ini sedang membatasi investasi di bidang perumahan, dibatasi kepada developer, kemudian masyarakat dibangun confidence levelnya untuk konsumsi. Situasi yang terjadi di pemerintahannya, neraca ekspor dan impor ini masih negatif ya, sehingga cash rate atau keputusan suku bunga dan RBA statement nanti ini sangat akan mempengaruhi arah pebisnis dalam memutuskan apakah menciptakan confidence level yang positif atau tidak. Kemudian unemployment rate-nya juga di situ angkanya masih stabil di 6,1%. Dan employment change-nya dari minus 29,7, forecast-nya angkanya sangat positif. Nah, ini adalah data fundamental yang menjadi barometer kepada semua investor bahwasanya di Australia ada sedikit harapan positif dan confidence level yang sedang dibangun. Oleh karena itu ada mix dan perlawanan dari Australia terhadap US dollar. Kita lihat dari technical. Dari technical ini sudah di level bottom, ya, sudah di level bottom. Kalau dari technical analysis pattern, bisa saja ini membentuk pola double bottom dengan kriteria Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa. Di sini ada pola yang sangat lancip di sini, kemudian di sini ada pola rounded yang sedikit terbalik. Masih ada potensi harga penurunan di level 82.500. Jauh masih di paras point lagi dari level bottom. Teman-teman semua untuk memberikan keterangan dan kalkulasi yang matang dan jelas kepada investornya untuk memperhitungkan tingkat risiko sebesar kurang lebih 400 poin dari level bottom sekarang. Berarti untuk penempatan satu lot di level 8640 butuh ketahanan dana minimal 5.000 US dollar ya untuk per satu lot. Sedangkan incaran area untuk long term, saya secara pribadi jika melihat angka di 82.500 di bawah ini saya akan memutuskan untuk melakukan beli di mata uang Aussie ya. Ini untuk jangka panjang. Baik Pak Dwi, sebelum kita ke benua Eropa ada tambahan untuk di Australia? Ya, tadi terjadi cukup lumayan lonjakan merespon dari trade balance yang negatif, kemudian pasar juga merespon negatif terhadap pergerakan Australia terhadap dolar sekitar 600 poin waktu Monex Trader. Kemudian tren memang masih dalam keadaan turun, Pak. Ya, saya rasa Pak Dwi ini kan closing deal-nya belum terlihat ya. Memang ada space di sini sebesar 1.300
poin untuk 5 digit yang bisa dia sentuh dengan data negatif di trade balance ya. Namun kembali lagi kalau kita lihat dari fundamental score di Australia, di mana kita urut dulu dari bullish approval, ada kebijaksanaan pemerintah untuk menahan dulu laju pertumbuhan developer untuk membangun ya. Khawatirnya banyak dibangun tapi nggak laku gitu ya. Nah, pemerintah sedang berfokus kepada publik untuk membangun confidence level sehingga ada data retail sales yang meningkat di situ, ini sudah sangat positif. Kemudian dikombinasikan dengan employment rate di level stable di 6,1%. Employment change-nya juga nanti kita lihat di tanggal 6 November apakah memang positif. Nah, kalau memang positif, saya yakin untuk bulan ini atau sampai bulan Desember akan ada perlawanan data positif dari Australia ya. Tentunya ini bisa saja diikuti dengan data dari China. Sehingga formasi candlestick daily dari Aussie dengan trade balance yang negatif tadi ini masih prematur saya kira, walaupun ada potensi negatif sampai di level channel 0,8550-an ya. Ya, bisa saja ini kita jadikan sebagai peluang dan kesempatan kita untuk penempatan posisi sell lagi ya, dengan memperhatikan grafik daily kemarin ya. Grafik daily kemarin ini ada open gap di sini. Kalau kita perkecil dari time frame 4 jam, terlihat Fibonacci retracement ya untuk di level 23, 38 dan 50% ini adalah wilayah untuk sell limit yang baik di mata uang Aussie. Barangkali itu Pak Dwi untuk di Australia sebelum kita masuk ke benua Eropa. Oke, silakan lanjut Pak. Baik, 3 data yang saya tabulasi penting, datanya perlu diperhatikan hari ini dari Spanyol jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Unemployment change-nya, forecast-nya sangat fantastis dari 19,7 ribu ke 23 ribu ya. Angkanya positif ini. Apakah nanti kita lihat dari siaran televisi di Spanyol, kemudian berita-berita berita-berita yang live di Spanyol, ini memang situasi di sana terbangun dengan hal yang positif. Kemudian tanggal 6 akan ada pengumuman suku bunga dari Uni Eropa 0,05%, forecast-nya 0,05. Nah, ini yang akan menjadi sangat di luar perkiraan para semua analis, di mana kita sekarang berfokus dengan penguatan US dollar dan dilanjutkan dengan rencana The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga. Bisa saja nih ECB akan meningkatkan suku bunga di luar dari yang kita duga ya, dikarenakan kemarin dari 2 bulan terakhir ECB melakukan lelang obligasi yang sukses, kemudian tingkat likuiditas yang sangat terjaga, money supply M3 juga sangat bagus di Uni Eropa. Perhitungan saya untuk minimum bid rate untuk di euro ini angkanya akan meningkat nih Pak Dwi ya. Ini prediksi saya di tanggal 6 nanti ya. Oleh karena itu dari tekanan mata uang euro sampai di level 1.25.00 di bawah 1.25 menyentuh, ada zona risiko juga sebesar kurang lebih 300 sampai 400 poin di 1.212121 yang merupakan wilayah incaran para trader jangka panjang untuk hold euro US dollar ya. Apabila euro ini meningkatkan tingkat suku bunganya, tentu akan ada mix data dari zona Uni Eropa. Yang kita lihat secara umum hubungan ekonomi dari Uni Eropa juga sebagian besar bukan saja ke Amerika Serikat, tapi ke belahan Timur Tengah. Kita akan lihat di situ ada sinkronisasi data, nanti kita lihat dalam pekan ini. Menunggu dengan data dari Jepang, tingkat suku bunga dan Uni Eropa. Untuk minyak, saya kira data beberapa hari yang lalu, briefing saya sampaikan ini support di 77.50 untuk minyak masih menjadi dominasi penurunan harga lebih lanjut. Sekarang harga minyak kalau kita lihat di level
78,30 ya. 78,30. Ya, 77,50 sedikit lagi dia sentuh di sini. Sudah bisa uh, kita lirik untuk harga minyak ini. Potensi reversal di level 77 dan level 75 adalah risiko $2 per barrel atau sekitar 2.000 US dollar untuk per satu lot. Ini cukup worth it untuk investor holding oil jangka panjang ya. Teman-teman semua sudah bisa bersiap-siap untuk memberikan penjelasan dan penawaran kepada investor untuk melihat potensi pembalikan harga minyak mentah ini di level 77 dan tingkat risiko hanya di level 75,00. Saya kira ini adalah zona-zona yang menarik untuk kita tawarkan kepada investor dan kesempatan kita untuk penempatan posisi buy limit di oil. Pak Dwi, barangkali ada tambahan berita yang Pak Dwi punya barangkali untuk mendukung pergerakan oil ini? Tidak ada Pak, jadi justru teknikal menarik 7775 sebagai pembalikan. Saya juga mengincar posisi-posisi ini Pak. Silakan Pak. Ya, kenapa demikian? Alasan utama yang menjadi faktor pendukung reversal di oil, di mana manufaktur Amerika Serikat yang sangat positif angkanya, yang terdongkrak, kemudian industrial output yang sebelumnya malah negatif. Ya. Ini saya kira adalah penjelasan lebih jelasnya begini. Ketika harga minyak rendah, industri yang menggunakan minyak sebagai cost production, ya, ini akan mendapatkan kesempatan manis mengimpor atau memasukkan bahan bakunya ke industrinya dengan kuantiti yang cukup banyak untuk jangka panjang. Kedua, pada saat raw material itu sudah dimiliki, kemudian supply minyak yang cukup berlebih cukup banyak di Amerika Serikat, yang juga porsinya saya yakin dan percaya porsi minyak mentah yang dimiliki oleh Amerika Serikat sebagian besar juga dibagi persentasenya kepada para bisnis dan industri dan manufaktur. Ini adalah kesempatan untuk membuat bahan mentah menjadi barang jadi. Ya. Jadi akan ada korelasi di situ pada saat ketika harga di 80, 77 dan 75, ini kesempatan kita untuk memproduksi dengan nilai cost lebih rendah dari sekarang, dan pada saat nanti harga minyak mengalami kenaikan, kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi dari harga yang standar harga yang mereka miliki. Ya, ini logika sederhananya sangat jelas terlihat oleh kita. Ada skenario manufaktur dan industri di Amerika Serikat kedepannya akan meningkat lebih jauh, walaupun harga minyak kembali di atas 90 ya, kurang lebih begitu. Jadi ada analogi yang logis pendekatan riset di lapangan dengan pembacaan data secara tertulis agak sedikit berbeda. Karena biasanya pemahaman data itu terjadi dirilis setelah kejadian terjadi ya, sudah terjadi. Nah, untuk futures, untuk kedepannya manufaktur industri dan apa saja sifatnya yang menggunakan minyak sebagai cost production ini merupakan kesempatan untuk melakukan action plan yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga nanti kalau harga minyaknya balik ke 88, 90 ya kita jual murah pun tetap untung, jual mahal apalagi, kurang lebih begitu. Barangkali itu Pak Dwi untuk oil. Terakhir saya akan masukkan data emas. 1155.00 adalah level fatal untuk support strong di emas ya. Jika ini menembus di bawah 1155 untuk di emas, saya yakin para holder emas akan bingung melihat situasi kenapa emas semakin turun. Bisa saja menyentuh di level 1000. Tapi walaupun demikian, saya baru baca berita Pak Di kemarin di komunitas independen dari negara Swiss sedang melakukan mosi untuk
melakukan referendum kepada pemerintah untuk mengembalikan standar nilai tukar yang dibasiskan terhadap emas ya. Nanti kalau ada kesempatan beritanya coba saya cari kembali. Di Switzerland ada institusi dan lembaga serta organisasi independen di bidang keuangan sedang melakukan usaha referendum untuk memaksa pemerintah membalikan basis nilai tukar uang terhadap emas. Ya, ini yang menjadi sangat menarik. Apakah nanti akan menjadi topik hangat ke depannya? Masih ingat barangkali Pak Dwi pada saat Bitcoin dirilis sebagai mata uang pengganti emas dan lain sebagainya, emas mengalami penurunan ya. Ada satu konversi di sana yang kita lihat bukan lagi emas fisik tapi emas digital ya. Kalau emas digitalnya menjadi laris, maka tambang-tambang nggak perlu lagi ada ya. Tapi saya yakin dan percaya ini adalah sebuah usaha pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang sedang mengaburkan opini publik terhadap harga emas dengan mengkorelasikan dominasi US dollar yang semakin memenuhi urat nadi finansial seluruh dunia ini ya. Saya kira ini hanya sebagai opini saja, bukan sebuah rekomendasi. Teman-teman dari technical pattern yang saya rilis di harga swing low di September 2008, kemudian swing high di Mei 2011, zona 61,8 adalah di 11.55.00. Ini secara technical pattern adalah zona buy limit untuk di emas. Demikian morning briefing dari Medan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas morning briefingnya. Kesimpulan yang didapat untuk morning briefing kali ini adalah peningkatan dari dolar sendiri mempengaruhi performa dari pelemahan yen, baik dalam bentuk US dollar maupun di euro. Kemudian dari Nikkei juga terlihat terlihat juga semakin performa semakin bagus, namun ditunggu-tunggu untuk pelemahan langsung pada level top di kisaran 18 ribuan. Kemudian juga kita melihat dari pergerakan Hang Seng yang berfluktuatif terhadap fundamental yang data-datanya sedikit memburuk. Kemudian Australia dollar terhadap US dollar sendiri masih dalam keadaan drop sambil menunggu kebijakan untuk perubahan tentang tingkat suku bunga. Kemudian juga euro dolar masih cukup menarik untuk diamati apabila Anda memasuki posisi dengan strategi follow trend juga sangat dimungkinkan untuk masuk. Kemudian data-data fundamental yang terjadi untuk minggu ini tetap berfokus terhadap pengumuman terhadap tingkat suku bunga, baik di Bank of England, ECB maupun RBA, yang nampaknya juga membawa pengaruh yang sangat fluktuatif terhadap pergerakan harga currency pairs maupun di indeksnya. Kemudian kita melihat pergerakan dari oil meskipun dalam keadaan turun, namun ada opportunity untuk pengambilan reversal point di level 77 dan 75 dolar per barrel. Kemudian di gold terlihat juga terus mengalami penurunan secara teknikal, masih terbuka luas untuk mengarah ke angka 1100 sekitar 1100-an. Demikian morning briefing kali ini. Semua paparan yang telah dikemukakan hanya bersifat informasi dan tidak ditujukan sebagai satu-satunya informasi untuk melaksanakan trading. Money management yang baik wajib diterapkan dalam setiap transaksi. Oke, demikianlah seluruh informasi. Semoga berguna bagi marketing maupun para investor untuk data-data tambahan bagi transaksi. Terima kasih, selamat bekerja.